Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna rajulan qala lin nabi, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi iftulitat, ibuku mati mendadak. Jadi di sini disebutkan ada seorang yang berkata kepada Rasul, inna ummi iftulitat nafsuha. Kemudian dia mengatakan, wara'a law takallamat, dan aku berpendapat bahwasanya kalau ibu itu mampu berbicara, tasaddaqat, ibuku akan bersedekah. Fahalaha min ajrin in tasaddaqtu anha, apakah ibu aku akan mendapatkan pahala jika aku bersedekah atas namanya? Jawaban Nabi apa? Na'am, ya. Muttafaqun alaih. Ini dalil bahwasanya sedekah atas nama orang yang sudah meninggal itu boleh dituntunkan dalam agama kita. Silahkan kalau mau sedekah atas nama orang yang sudah meninggal, sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Karena sedekah di sini tidak muqayyad, artinya tidak diikat dengan waktu, tidak diikat dengan cara, tidak diikat dengan wujud. Artinya tidak perlu kita mengikat waktunya 7 hari, tidak perlu mengikat caranya. Caranya harus mengumpulkan warga, tidak perlu mengikat jenisnya. Jenisnya harus misalnya ingkung sesuir misalnya. Tidak perlu mengikat juga tentang jumlahnya, misalnya jumlahnya ndok telu misalnya, tidak perlu seperti itu, tidak perlu diikat. Kenapa? Karena sedekahnya ini sifatnya umum, artinya sedekah apa saja, kapan saja, di mana saja, pripun? Ya, seberapa sesuai dengan kemampuan. Jadi waktunya kapan? Ketika kita lapang. Nah, kalau sempit, selama tidak menggoyahkan ekonominya, monggo kalau mau. Tapi memang idealnya ketika kita sedekah dalam posisi lapang karena lebih ikhlas. Dalam Al-Quran memang dianjurkan kalau sedekah itu adalah fisarra'i waddara, dalam keadaan suka maupun duka, lapang maupun sempit. Tetapi seperti tadi yang kita sampaikan bahwa tidak diikat harus berapa tadi? Nah, 1, 3, berapa lagi? 7, terus 40 dan seterusnya. Jadi tidak perlu diikat. Silakan kalau selagi mampu bersedekah. Sasarannya siapa? Sasarannya orang yang membutuhkan. Bahkan sedekahnya boleh sedekah yang tidak harus makanan. Nah, tidak perlu diikat pula dengan makanan, karena bisa sedekah jalan rusak, cor jalan. Insya Allah ini jariyahnya lebih lama. Kenapa? Setiap ada orang yang lewat, pahalanya masih mengalir. Apalagi selain cor jalan, konblokisasi misalnya jalan, ya sudah, monggo bisa konblok atas nama simbah yang sudah meninggal. Apa meneh, keran masjid rusak, tuku keran loro misalnya, karena saya rusak loro, diniatkan untuk simbah yang sudah meninggal. Selagi keran itu dipakai, pahalanya masih mengalir. Bayari listrik masjid misalnya, nah itu bisa atas nama simbah yang sudah meninggal, sehingga ini bebas. Bahkan kalau misalnya neraktir bakso pengajian malam Rebu misalnya, atas nama simbah yang sudah meninggal, boleh enggak? Boleh, karena bebas. Maka sesuatu yang sifatnya bebas tidak perlu persempit dengan waktu, jenis, cara, dan tidak pula
perlu diikat dengan cara diawali dengan Al-Fatihah misalnya, tengahi dengan tasbih misalnya, diakhiri dengan takbir. Tidak perlu seperti itu, artinya bebas. Nah, karena dalilnya adalah bebas. Bahkan kalau mau ngasih modal kepada orang yang tidak mampu misalnya, ya boleh saja, tidak masalah. Dan hadis-hadis yang serupa banyak dengan redaksi yang kurang lebih mirip ini. Contoh hadis yang lain dari Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridhoinya. Suatu saat pada saat itu Sa'ad ibn Ubadah itu ibunya meninggal, sementara dia tidak ada di sisinya. Maka dia pun mendatangi Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat." Sesungguhnya ibuku meninggal dunia, wa ana ghaibun anha, dan aku tidak ada di sisinya. Fahal yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah bermanfaat kalau aku bersedekah atas namanya? Maka Rasul menjawab, "Na'am, ya." Maka kemudian orang ini pun bersedekah dengan kebun kurma miliknya. Ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita. Hadis lain masih ada lagi. Contohnya adalah pada saat itu disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan qala lin nabi, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata, sesungguhnya bapakku meninggal dunia. Jadi sesungguhnya bapakku meninggal dunia. Wa taraka malan, dan meninggalkan harta. Jadi bapakku meninggal dan meninggalkan harta. Walam yusi, dan tidak berwasiat. Fahal yakfi anhu, apakah akan mencukupi untuknya an atasaddaqa anhu, jika aku bersedekah untuknya? Nah, maka jawaban Nabi, na'am, ya. Jadi boleh kita bersedekah dengan harta warisannya meskipun tidak berwasiat. Meskipun tidak berwasiat. Maka ini satu inisiatif yang bagus dari seorang sahabat Rasulullah SAW atas harta waris yang ditinggalkan. Jadi silahkan dengan harta warisnya boleh bersedekah atas namanya. Bisa koordinasi dengan Pak RT. Pak RT ini kampung apa yang kurang nih? Oh, kampung belum punya kursi, maka boleh dibelikan kursi. Oh, kampung ini belum punya tenda untuk acara apa biasanya kalau tenda itu? Manten misalnya. Maka dibelikan tenda, boleh apa tidak? Boleh saja. Atau koordinasi dengan takmir masjid, ini apa yang kurang nih? Oh, lampu menaranya mati misalnya, tapi masangnya yang masalahnya. Yang masang siapa Pak biasanya? Baik. Ya? Mboten awet. Ya, yang awet apa kira-kira? Baik. Jadi silahkan saja kalau mau bersedekah dengan harta peninggalan orang tua. Jadi kita tidak pernah menolak bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Yang kita tolak itu adalah kalau diikat dengan waktu, cara, hitungan, jenis. Nah, artinya tidak perlu ketika kita sedekah diikat dengan waktu, diikat dengan cara, diikat dengan jenis, diikat dengan bilangan. Itu merepotkan diri sendiri. Maka selagi lapang, selagi bisa, bentuknya apa saja, kapan saja, di mana saja, itu silahkan. Jadi monggo saja kalau mau bersedekah. Bahkan sedekah untuk pendidikan juga boleh. Alhamdulillah di Muhammadiyah ini punya banyak sekolah pendidikan, dan guru-guru di Muhammadiyah itu alhamdulillah banyak guru pejuang. Mereka menghibahkan hidupnya untuk Islam. Jadi mereka rela digaji murah karena punya persepsi. Apa persepsinya?
persepsinya adalah kalau pantasnya digaji 3 juta ternyata cuma diganti 1 juta, maka yang 2 juta adalah sodakoh. Maka tidak apa-apa kalau Bapak Ibu mau bersodakoh untuk guru-guru sekolah Muhammadiyah, itu boleh. Jadi sedekah diperuntukkan untuk guru-guru sekolah Muhammadiyah misalnya, monggo saja. Tapi didata dulu, koordinasi dengan kepala sekolah, siapa yang pantas dan layak untuk menerima sodakoh. Karena dalam hal ini tidak boleh kita kemudian memberikan sesuatu kalau tujuannya adalah sodakoh, maka yang menerima adalah memang orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang yang memang dia layak atau pantas untuk mendapatkan sodakoh itu. Karena jangan anggap kalau kemudian kerja di amal usaha Muhammadiyah lalu kemudian penghasilannya sedikit, yang besar juga banyak. Bahkan yang di PKU Muhammadiyah untuk dokter spesialis itu berapa Pak? Ya, puluhan juta gajinya. Jadi gajinya juga puluhan juta. Artinya memang berusaha untuk tepat sasaran. Contoh di zaman Nabi, suatu saat ada yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, fa'ayus shadaqati afdal?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ummu Sa'ad meninggal, maka sedekah apa yang utama? Maka Nabi mengatakan yang utama adalah al-ma', air. Maka kemudian sahabat ini bikin sumur di atas namakan untuk ibunya Sa'ad. Jadi sahabat ini bikin apa? Bikin sumur di atas namakan ibunya Sa'ad. Maka ini bisa sedekah berupa sumur. Atau apalagi misalnya sekolah, misalnya SD Muhammadiyah kurang kursi misalnya, sedekah kursi atas nama orang yang sudah meninggal, boleh. Biasanya yang kurang apa Pak? Selain kursi, pintunya wes rusak, maka sedekah pintu, boleh enggak? Boleh. Jadi bebas. Baik, itu adalah contoh di zaman sahabat. Ada yang sedekah kebun kurma, ada yang sedekah bikin sumur, dan ada pula yang sedekah dengan harta warisannya. Artinya tidak perlu diikat dengan waktu, cara, tempat, jenis, bilangan. Silahkan untuk melakukannya kapan saja, bagaimana saja. Itu monggo.